Nutrients Family. Hari ini kita akan ngobrol santai bersama nutritionist product trainer kita Kak Harum dan juga TCM practitioner kita Kak Karmel tentang kanker payudara. Nah kebetulan nih di bulan Oktober diperingati sebagai bulan kesadaran kanker payudara sedunia. Ngomongin soal kanker payudara, ternyata kanker itu termasuk dalam 10 besar kanker terbesar di dunia. Nah kalau dari sisi kesehatan nih ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan kanker payudara itu bisa terjadi di semua orang? Penyebab kanker payudara itu sendiri yang pertama adalah genetik. Kemudian yang kedua adalah paparan hormon estrogen yang terlalu lama yang disebabkan karena menstruasi dini, kemudian menopause terlambat, dan penggunaan alat kontrasepsi oral. Selain itu, sebenarnya kanker payudara ini nggak cuma terjadi pada perempuan, tapi terjadi juga pada laki-laki. Ditambah lagi ada faktor lainnya, yaitu ketidakstabilan hormon, kemudian riwayat operasi tumor jinak, dan yang paling dominan adalah perubahan atau perilaku hidup yang kurang sehat, yang bisa dilihat dari bagaimana cara kita konsumsi yang tidak terkontrol. Seiring berkembangnya zaman, ternyata perubahan pola konsumsi juga ikut berkembang, yang dilihat dari sekarang ini semakin tinggi ya konsumsi makanan manis, kemudian makanan yang asin, dan makanan yang berlemak seperti misalkan kayak gorengan, kemudian makanan yang tinggi kalori, makanan yang dihangatkan berulang, dan makanan yang pengolahannya cukup lama. Ditambah lagi dengan rendahnya aktivitas fisik, itu udah menjadi paket lengkap pola hidup yang tidak sehat. Nah, hal ini kadang kita sepelekan sehingga bisa menyebabkan hormon yang mengatur imunitas tubuh kita itu tidak stabil. Yang bisa kita lihat dari tingginya hormon stres ya dalam tubuh kita, sedangkan kadar antioksidan dalam tubuh kita itu menurun. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya proses karsinogenesis yang bisa menyebabkan tingginya resiko terkena kanker payudara. Dan berdasarkan survei, banyak penderita kanker payudara yang datang ke fasilitas kesehatan dengan kondisi terlambat penanganan. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu penyumbang kematian di Indonesia. Terlambat penanganan akan kanker payudara. Apa sih dampaknya yang terjadi kalau orang terkena kanker payudara? Yang pertama ada beban fisik ya dan juga beban psikologis. Jadi penderita kanker payudara akan menjalankan beberapa pengobatan. Salah satunya adalah kemoterapi. Kemoterapi ini nggak mudah. Akan ada beberapa dampak juga dalam kesehatan kita. Salah satunya bisa munculnya kerontokan rambut, kemudian kondisi mual dan muntah yang berkepanjangan, kemudian ada kondisi diare, serta penurunan nafsu makan. Nah, penurunan nafsu makan yang dialami penderita kanker payudara ini bisa menyebabkan kekurangan nutrisi pada penderita kanker. Ketika tubuh penderita kanker kekurangan nutrisi, ini bisa memicu terjadinya komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi pada penderita kanker. Selain itu, beban secara biaya juga seperti yang kita tahu ya, biaya pengobatan kanker payudara ini nggak murah. Minimal kita menghabiskan 48 juta, yang itu tuh belum termasuk ke dalam kontrol rutin, kemudian biaya rawat inap, kemudian biaya kemoterapi, dan yang lain-lainnya. Maka dari itu kita perlu menjaga tubuh kita supaya tetap stabil dengan cara menerapkan pola hidup sehat. Dimulai dari menjaga pola makan supaya bergizi seimbang, rutin olahraga, kemudian perbaiki kualitas tidur, dan manajemen stres. Selain itu, mengkonsumsi suplemen tambahan juga bisa menjadi pilihan bagi para masyarakat di luar sana supaya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh jauh lebih optimal. Bicara tentang kanker payudara, ternyata di dunia ini banyak sekali orang-orang mencoba mengambil banyak cara untuk mencoba bagaimana menyembuhkan diri mereka dari kanker tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan massage. Nah, massage itu sendiri nih ya, kalau kita boleh tahu, apakah benar memang adanya bisa membantu mencegah kanker payudara? Untuk massage atau pijat ya. Jadi pijat itu sebenarnya punya manfaat baik untuk kesehatan. Yang pertama sebagai sarana untuk sadari atau periksa payudara sendiri untuk mengecek apakah ada benjolan atau rasa tidak nyaman lain yang terjadi di area payudara. Nah, jika ditemukan ada benjolan atau ketidaknormalan lain di payudara, bisa segera dideteksi sedini mungkin. Juga bisa dilakukan pengecekan lebih lanjut. Lalu untuk dari segi PCM, setidaknya ada 9 jalur meridian yang melewati payudara.
Jadi adanya sumbatan atau blocking di area meridian ini akan dimanifestasikan sebagai benjolan atau rasa nyeri, rasa panas atau perasaan lain yang tidak normal di area payudara. Nah, stimulasi dengan pijatan di area payudara itu bisa membantu untuk melancarkan sirkulasi qi, sirkulasi darah, melancarkan blocking atau sumbatan yang ada di jalur meridian ini, juga bisa untuk meredakan nyeri dan untuk mencapai efek relaksasi. Tapi tentunya pijatan ini juga nggak bisa dilakukan secara asal-asalan. Perlu ada tekniknya juga, dari segi tenaga pun ada cara-caranya. Nah, memang lebih baik dilakukan oleh terapis, tapi bisa juga dengan bantuan alat. Nah, alasannya kenapa? Karena alat bisa membantu untuk secara tenaga, dari sisi tenaga bisa lebih stabil, sehingga diharapkan efek yang didapatkan pun lebih maksimal. Stimulasi yang tepat, baik itu dengan pijatan, ataukah acupressure, atau stimulasi lain, itu juga sebenarnya punya manfaat lain, yaitu untuk mengencangkan area payudara. Tapi tentunya kalau dilakukan secara benar dan rutin. Nah, itu dia kita ngobrol tentang kanker payudara. Nah, kalau misalnya bisa disimpulkan, ternyata perubahan zaman yang kita alami saat ini itu sangat mendorong sekali kita terkena penyakit kronis. Nah, salah satunya itu adalah kanker payudara. Dan kemudian kanker payudara itu tidak hanya sekarang ini terkena pada wanita, tapi ternyata pada pria juga loh. Nah, ketika kita sudah terkena kanker payudara, beban yang diterima oleh kita itu nggak cuma beban dari segi fisik kita, dari pengobatan, enggak. Tapi ternyata dari segi psikologis dan juga ke keluarga kita. Kanker payudara itu sendiri bisa dicegah. Bagaimana caranya? Tentu dengan cara menerapkan pola hidup sehat, kemudian kita mengkonsumsi nutrisi tambahan yang dibutuhkan oleh tubuh, dan terakhir adalah stimulasi peredaran darah di dalam tubuh kita. Teens Indonesia turut peduli dan tentunya mendukung pencegahan kanker payudara di Indonesia dan di dunia dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari kanker payudara. Dan bagaimana cara pencegahannya? Tentunya Teens melakukan edukasi, promosi, dan inovasi yang terbaru. Pastikan Teens Family menghadiri setiap event edukasi dan kemudian menyebarluaskan konten promosi kesehatan yang kami hadirkan. Mari cegah kanker payudara sedini mungkin. Better Teens, Better Life.